Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 28 sampai 34. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan bagian ke-6 dari perikop tentang Ribka menjadi istri Ishak. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 24 ayat 28 sampai 34. Anak gadis itu berlari lalu menceritakan kejadian itu kepada seisi rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Laban berlari keluar menemui orang itu ke mata air tadi. Sesudah ia melihat anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya dan mendengar Ribka saudaranya berkata, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia menemui orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya dekat mata air itu. Ia berkata, "Marilah, engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Aku telah menyediakan rumah bagimu, juga tempat untuk unta-untamu." Lalu orang itu masuk ke dalam rumah, pelana unta-unta dilepas, jerami dan pakan diberikan kepada unta-unta itu, dan air pembasuhan kaki kepada orang itu, serta orang-orang yang bersama dia. Tetapi ketika makanan dihidangkan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Katakanlah." Lalu ia berkata, "Aku ini hamba Abraham." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop atau bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini merupakan bagian yang merupakan kelanjutan dari perikop tentang bagaimana Ribka akan menjadi istri daripada Ishak. Dijelaskan di dalam pembacaan-pembacaan sebelumnya bahwa Abraham kemudian memerintahkan Eliezer hambanya untuk pergi ke arah Mesopotamia untuk mencari bagi anaknya Ishak. Bagi Ishak anaknya itu seorang istri yang berasal dari kalangan keluarga Abraham itu sendiri. Nah, di sana kita melihat bahwa ketika Eliezer atau hamba daripada Abraham ini sampai ke daerah Mesopotamia itu, dia kemudian bertemu dengan Ribka. Dan setelah Ribka menceritakan tentang siapa dirinya, maka Eliezer kemudian bersyukur kepada Tuhan bahwa dia telah diutus untuk sampai ke tempat itu. Dan saudara mendengar hal itu, kemudian Ribka kemudian pergi menceritakan tentang Eliezer kepada keluarganya. Saudara, kita melihat di sini bahwa penyertaan Tuhan untuk menjaga Eliezer bukan hanya merupakan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan saja. Tapi kita lihat di sini bagaimana Tuhan telah mengatur sedemikian rupa sehingga Eliezer bisa bertemu dengan Ribka. Dan bukan itu saja, kita melihat bagaimana Ribka telah dibentuk Tuhan untuk menjadi seorang wanita yang ramah dan murah hati. Dia telah dibentuk melalui keluarganya untuk menjadi seorang yang ramah. Demikian juga kita kalau melihat dalam pembacaan ini, Laban pun merupakan orang yang ramah. Rupanya di dalam keluarga mereka, keramahan menjadi sebuah nilai penting dari keluarga mereka ini. Nah saudara, kalau kita lihat, andai kata Ribka tidak bersikap ramah dan murah hati kepada Eliezer, tentu Eliezer tidak mau meminang dia menjadi istri tuannya atau istri Ishak. Karena tidak mungkin dia mau meminang seorang wanita yang tidak ramah dan juga pemalas. Tapi ketika Eliezer melihat bahwa Ribka adalah orang yang rajin dan murah hati, maka Eliezer tergerak untuk bertanya lebih jauh tentang dia. Dan setelah itu dia tahu bahwa Ribka merupakan keluarga daripada Abraham, maka kemudian dia mulai meminang. Nanti kita lihat ke depan, dia meminang Ribka untuk menjadi istri daripada Ishak. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa Ribka juga telah dibentuk oleh oleh Tuhan melalui keluarga tempat dia dilahirkan. Nah, saudara, seringkali kesempatan yang berharga itu lewat begitu saja karena kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Saya ingat beberapa waktu lalu ketika saya bertemu dengan seorang mantan murid saya, dia bercerita tentang bagaimana dia sudah menyelesaikan kuliahnya dan dia mau sekarang mencari pekerjaan. Lalu kemudian setelah kita ngobrol, dia cerita bahwa dia
agak kecewa dan cukup menyesal, karena ketika dia melamar di beberapa perusahaan, perusahaan-perusahaan itu mereka cukup kagum dengan prestasi akademiknya dia. Tapi sayang, kemampuan bahasa Inggris yang terbatas itu membuat dia tidak bisa diterima di perusahaan-perusahaan itu. Dan dia berkata bahwa dia cukup menyesal karena pada saat di sekolah dulu dia agak mengabaikan pelajaran itu. Dan juga ketika orang tuanya mendorong dia untuk ikut kursus-kursus bahasa Inggris untuk mengembangkan kemampuan bahasanya, dia pun menolak. Dan dia lebih suka menghabiskan waktu dengan bermain dan lebih santai dan sebagainya. Dan akhirnya ketika kesempatan itu datang, dia tidak siap. Nah saudara, seringkali kesempatan yang berharga lewat begitu saja karena kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan membentuk kita melalui lingkungan kita. Tuhan membentuk kita melalui orang di atas kita. Mungkin atasan kita, mungkin orang tua kita. Tuhan juga membentuk kita melalui pasangan kita, melalui anak-anak kita, melalui rekan kerja kita dan sebagainya. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen, kita harus memanfaatkan semua kesempatan yang Tuhan gunakan untuk membentuk hidup kita. Ribka mengizinkan dirinya dibentuk Tuhan melalui keluarganya. Dan nilai-nilai yang baik dari keluarganya itu kemudian membentuk dia menjadi seorang wanita yang ramah dan juga wanita yang murah hati. Sehingga akhirnya dia diangkat menjadi, kita lihat nanti dia diangkat menjadi istri Ishak, yang melaluinya Mesias akan dilahirkan, sehingga namanya akan dikenang sepanjang bumi ini ada. Saudara, karena itu sebagai orang Kristen, marilah kita memberikan diri kita untuk selalu dibentuk oleh Tuhan di semua kesempatan yang Tuhan gunakan untuk membentuk hidup kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang rendah hati untuk dibentuk oleh Allah melalui lingkungan sekitar saudara? Mari saudara, kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk memiliki kerendahan hati agar dapat dibentuk oleh Tuhan. Saudara, mari kita merendahkan hati untuk selalu dibentuk oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Jika hari ini Engkau masih memberikan kepada kami satu hari lagi untuk boleh kami hidupi, kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur buat firman-Mu yang hari ini sudah Engkau berikan kepada kami, mengajarkan kami bahwa kami harus siap dibentuk di mana saja kami ada. Di dalam keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, di gereja lokal kami, di komunitas-komunitas rohani kami. Dimanapun kami ada, kami percaya bahwa Engkau siap membentuk kami menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang semakin diserupakan dengan Kristus. Karena itu Tuhan, mari Bapa, Engkau bentuk kami terus. Sehingga kehidupan kami terus memancarkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang kami kerjakan, dari pagi, siang, sampai malam nanti Tuhan, kami berdoa biar Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini, selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.